Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, setiap kita sholat kita diperintah oleh Allah melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW supaya kita ini berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Semua kita, bangsa mana saja, keadaannya bagaimana saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semua waktu sholat berdoa kepada Allah agar Allah memimpin kita, menuntun kita, sehingga kehidupan kita ini mengikuti jalan kehidupan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Telah disebutkan dalam ayat yang lain. Maksudnya adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yang kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, bercita-cita supaya hidup mengikuti jalan mereka, itu adalah para nabi pertama ini. Kita semua ini harus bercita-cita bagaimana hidup kita mengikuti kehidupan para nabi. Baik kita ini kaya, miskin, ustadz, santri, petani, insinyur, profesor, siapa saja. Mohon kepada Allah supaya kehidupan kita ini mengikuti jejak kehidupan para nabi. Siapa yang ikut jejak kehidupan mereka, mengikuti kehidupan mereka, selamat, dapat ridha Allah. Yang tidak, dia akan celaka, mendapatkan murka Allah. Jadi kita di dunia ini bukan bebas sak maunya kita. Saya mau hidup model begini, saya mau hidup model begitu.
Tidak bisa. Kamu ini hamba Allah. Kamu ini ciptaan Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah waktunya kamu akan dipanggil oleh Allah. Kalau kamu tidak mengikuti arahan Allah, kamu akan celaka. Anak-anak kecil di TK itu ditanya oleh gurunya, apa cita-cita kamu? Ada yang mengatakan cita-cita saya ingin jadi raja, ingin jadi orang kaya, ingin jadi tentara, ingin jadi macam-macam. Anak-anak kecil ditanya sama gurunya begitu itu. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menipu. Tidak. Semua kita kecil, besar, tua, muda, cita-citanya harus satu. Bagaimana hidup kita itu mengikuti kehidupan para nabi. Minan nabiyyin, mengikuti kehidupan para nabi. Wasiddiqin, kehidupan para siddiqin, kehidupan orang-orang yang mantap imannya. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyuhada, ini yang ketiga, mengikuti kehidupannya orang-orang syuhada. Wassalihin, dan mengikuti kehidupan orang-orang soleh. Empat ini contoh kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yang harus kita cita-citakan. Bagaimana kehidupan kita mengikuti kehidupan empat golongan ini. Bukan mengikuti timur, bukan mengikuti barat, mengikuti empat golongan itu. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Para nabi itu keadaannya macam-macam secara zahir. Ada nabi itu petani, seperti kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ini petani pertama di dunia. Beliau bertani padahal sebelumnya belum ada orang bertani. Belajarnya dari mana? Allah kirim malaikat Jibril ngajari Nabi Adam itu untuk bertani. Jadi ilmu pertanian itu juga asalnya dari langit sebetulnya. Cuman orang-orang sekarang sudah lupa. Petani pertama itu seorang nabi. Ada nabi namanya Nabi Idris. Kerjanya itu bikin pakaian. Orang-orang sebelum zaman Nabi Idris itu pakaiannya itu dari kulit-kulit binatang. Nabi Idris dikasih wahyu oleh Allah membikin baju, bikin tenunan, bikin jahitan. Jadi ilmu menjahit itu juga asalnya dari wahyu, asal mulanya itu. Ada nabi namanya Nabi Nuh. Beliau ini adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah membikin kapal. Jadi pembikinan kapal, bagaimana membikin kapal itu asal mulanya itu dari wahyu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Di Nabi Nuh itu bikin kapal dengan wahyu Allah. Bukan dari ITS, Institut Teknologi Surabaya, bukan. Kenapa saya ceritakan begini ini? Biar kita ini kalau kerja-kerja dunia itu jangan merasa terus jauh dari agama gitu loh. Ini sebetulnya kerjanya para nabi juga dulu itu. Saya ini petani, gak usah sholat,
Loh, jangan begitu. Petani pertama itu Nabi Adam. Saya ini nelayan. Sholatnya itu ya kalau sudah turun dari kapal. Oh, jangan begitu. Ada Nabi itu pegawai negeri. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ini adalah Menteri Ekonomi dan Irigasi di Mesir. Dan irigasi saluran-saluran air yang dibikin Nabi Yusuf itu sampai sekarang masih ada, sudah ribuan tahun itu. Masih ada. Jadi jangan gara-gara nurut banyu lali karo agama. Nurut banyu kesel sewengi utuh ora turu, akhirnya subuh itu dikelantang, subuh di PP jam 09.00 ya kan. Jadi sudah mulaikan Allah SWT, para nabi, para rasul itu keadaannya itu macam-macam. Tapi semua mereka punya ciri khas. Yang pertama, yakin mereka itu hanya kepada Allah. Mereka ada yang petani, mereka ada yang pedagang, mereka ada yang bikin kapal, mereka ada yang bikin baju, mereka ada yang pegawai negeri, ada yang mereka tentara. Nabi Daud itu tentara, tentaranya Raja Tolut. Tapi semua yakinnya hanya kepada Allah saja. Yakin kepada Allah itu bagaimana? Tertanam dalam hati ini yang berkuasa di dunia ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, jin tidak berkuasa, malaikat tidak berkuasa, benda-benda tidak berkuasa. Sistem-sistem tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah hanya Allah. Bukan manusia yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Bukan raja-raja yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. Bukan sistem-sistem yang ada di dunia ini, sistem yang ada dalam matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, bukan itu yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah yang menciptakan sistem-sistem itu. Ini mulaikan Allah SWT. Apa saja yang ada di alam semesta ini hanyalah makhluk diciptakan oleh Allah. Kalaupun ada manfaatnya karena dikasih manfaat oleh Allah. Kalau ada mudaratnya karena dikasih mudarat oleh Allah. Kalau dia berjalan karena dijalankan oleh Allah. Semua, mulai yang besar-besar, matahari, bulan, Allah yang menjalankan. Sampai yang kecil-kecil, atom-atom, elektron-elektron, Allah yang menjalankan. Nggak ada yang berjalan sendiri. Semua dijalankan oleh Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang menjalankan. Dan kalau Allah SWT menjalankan apapun, tidak perlu dengan siapapun dan tidak perlu dengan apapun. Allah menjalankan matahari, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tidak perlu apa-apa, tidak perlu ada lapangan terbangnya, tidak perlu ada mesinnya, tidak perlu ada pilotnya, nggak ada. Kalau menghendaki matahari jalan, ya jalan. Sejuta tahunnya jalan terus. Kalau Allah menghendaki mau membuat manis, tidak perlu gula. Dari tanah yang pahit keluar mangga yang manis. Gak usah kasih gula.
Semua dari tanah, mangga dari tanah, manggis dari tanah, kelapa dari tanah, rasanya macam-macam, bahannya satu, tanah. Jadi kalau Allah itu menghendaki bahan satu bisa macam-macam. Dari tanah keluar pohon-pohon, dari tanah keluar buah-buahan, dari tanah keluar manusia ini juga. Manusia yang dari tanah, manusia dari bayi, bayi dari tetesan air mani, tetesan air mani dari makanan, makanan dari tanah. Kucing juga dari tanah, tikus juga dari tanah, manusia juga jadi tanah. Bahannya sama, jadi berbeda-beda menurut kehendak Allah. Terserah Allah. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk jamu. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang beracun. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk makanan pokok. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk bumbu. Dari tanah keluar macam-macam yang kita lihat, berjuta-juta macam. Nggak ada yang bisa ngitung selain Allah. Ya Allah itu kalau mau bikin baik itu mudah saja bagi Allah. Kalau mau bikin buruk juga mudah saja bagi Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa innaka ja'alta haznan sahla idza syi'ta. Ini masuk doa yang diajarkan kepada kita. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau bikin mudah. Bila Engkau kehendaki, yang sulit pun jadi mudah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku. Kalau Allah mudahkan, yang sulit jadi mudah. Tapi kalau Allah sulitkan, yang sulit pun jadi tambah sulit, yang mudah jadi sulit. Maka manusia itu bergantung kepada Allah. Itulah yang ada dalam hati para nabi, bergantung hanya kepada Allah saja. Jangan bergantung kepada benda-benda. Benda-benda itu terserah Allah. Bisa bahaya, bisa manfaat. Harta bisa manfaat. Dengan harta kita bisa bahagia, bisa ini, bisa begitu, bisa tentram. Tapi bila Allah menghendaki, bisa saja dengan harta kita jadi susah. Hartanya banyak tapi susah terus. Dengan mobil bisa jadi baik, saya sampai ke Surabaya, ke Madiun, bisa pula jadi sebaliknya. Dengan mobil masuk jurang, masuk kalen. Nah. Jangan yakin dengan mobil, pokoknya saya punya mobil beres. Oh, belum tentu. Banyak orang yang punya mobil celaka sebab mobilnya. Istri, jangan kita yakin dengan istri, yakin kepada Allah. Ada orang kawin kemudian dia gembira, ada pula sebaliknya jadi susah sebab perkawinannya. Anak juga begitu, bisa saja anak itu menjadi menggembirakan kita, bisa anak menyusahkan kita. Maka kita diajari dalam Quran, jangan hanya minta anak, jangan hanya minta istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri anakku menggembirakan aku. Karena Engkau berkuasa ya Allah, menjadikan istri menggembirakan, menjadikan istri menyusahkan, anak juga begitu, teman juga begitu, kerajaan juga begitu. Nggak ada yang pasti baik itu di dunia itu nggak ada. Benda loh ini, benda yang pasti baik itu nggak ada. Ada orang minum obat jadi sehat, ada orang minum obat tambah parah. Ada orang jadi raja tambah susah. Ada orang jadi raja gembira juga ada.
Yang pasti baik itu di dunia ini nggak ada benda. Hanya satu yang pasti baik itu, yaitu taat kepada Allah. Itu pasti baik. Kalau orang taat kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, maka jadi mesti baik. Yang pasti buruk itu juga tidak ada benda-benda itu, kecuali satu, maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah itu akan mendatangkan murka Allah, akhirnya kita benjol, nabrak sana nabrak sini, celaka gitu. Itulah keyakinan yang dibawa para nabi itu. Pokoknya kok maksiat itu mesti bahaya kalau nggak tobat itu. Kalau taat mesti untung kalau ikhlas. Tetapi setan itu menipu kita. Kalau kita mau taat, bagaimana? Nah, taat kamu mesti untung. Tapi setan datang, kalau mau maksiat, maksiat itu enak, nanti kamu akan bahagia dengan maksiat itu. Assalamualaikum Pak, lihat saya ya, insya Allah. Melihat orang ngaji dapat pahala, melihat televisi dosa. Melihat orang iman dengan penuh kasih sayang dapat pahala. Laki-laki sama laki-laki loh. Laki-laki melihat perempuan bukan mahram dosa. Ini harus tahu nih, bukan sembarang melihat. Mau kemana? Mau cuci mata. Cukil mata kamu itu. Kok cuci mata itu malah ngeregeti moto we. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat itu mesti bahaya. Tapi dunia ini karena tempat ujian, bahayanya maksiat itu tidak Allah Subhanahu wa taala tampakkan kontan. Kadang-kadang juga kontan. Kadang-kadang setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun baru Allah tampakkan bahayanya. Begitu juga orang taat di dunia ini kadang-kadang oleh Allah nggak ditampakkan hasilnya kontan. Tapi setelah sekian lama nanti Allah tampakkan hasilnya. Maka saya mulaikan Allah SWT, jangan bergantung dengan benda-benda. Benda-benda itu bukan mesti baik. Kenapa kita ini rakus ingin mendapatkan uang? Karena perasaan kita dengan uang itu mesti baik. Belum tentu. Ada orang bawa uang ke Madiun, 1 koper. Sampai di Madiun bisa beli ini, selamat pulang. Ada juga ke Madiun bawa uang, sampai di sana dicopet orang, akhirnya dia menyesal susah. Ada juga yang datang ke Madiun bawa tas isinya uang, dilihat perampok, buki setengah mati, diambil uangnya. Ini gara-gara uang juga. Gara-gara uang digebukin orang, gara-gara uang bisa enak. Jadi jangan yakin sama uang. Maka ada seorang mau pergi ke pasar, mau beli kuda. Zaman dulu ini ditanya oleh seorang ulama, mau kemana kamu? Mau ke pasar. Untuk apa? Beli kuda. Maka ulama tadi nasihati, kamu jangan begitu. Insya Allah saya akan beli kuda. Begitu. Kalau Allah menghendaki nanti ya beli kuda. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa. Kenapa begitu Pak Kiai? Uang sudah jelas di saku ini, kuda sudah jelas di pasar. Kok insya Allah itu loh. Maka akhirnya dia pergi ke pasar. Ternyata uangnya hilang, nggak bisa beli kuda. Terus pulang ketemu Pak Kiai lagi. Loh, mana kudanya? Insya Allah hilang.
Oh hilang kok insya Allah gimana? Nah, katanya nanti disuruh insya Allah. Saya tidak mau insya Allah, uang saya hilang. Akhirnya insya Allah hilang. Ya. Jadi saya mulai kan ta'ala. Orang yang yakin kepada benda-benda itu akhirnya kayak begitu itu. Pelajar ini tahun ajaran baru, pikirannya kalau saya dapat ijazah sudah pasti hidup saya itu sukses. Oh belum tentu. Yang mensukseskan kamu itu Allah. Maka jangan gara-gara sekolah kemudian nggak sholat. Banyak sarjana ekonomi malah melarat, tambah hari tambah banyak. Bukan banyak uangnya, banyak hutangnya. Yang tidak punya ijazah, tamatan SD, jualan bakso malah laku. Yang sarjana ekonomi jualan bakso malah tidak laku. Ini banyak kita lihat. Orang-orang Temboro yang kaya-kaya itu kebanyakan nul pudul, nggak pernah sekolah itu. Kamu lihat aja, ini orang Temboro mesti tahu. Sing sekolah-sekolah itu malah ngentek nih duit bapake, itu gak iso golek duit. Jangan yakin dengan ijazah, jangan yakin dengan apa saja usaha. Yakinlah kepada Allah. Orang Jepang katanya pinter bikin reaktor nuklir beberapa tahun yang lalu. Tahu-tahu reaktor nuklirnya meledos, kena tsunami, bingung semua. Nah, sekarang teknologi kamu justru menyusahkan kamu, bukan menggembirakan kamu, menyusahkan kamu. Negara-negara yang punya senjata-senjata canggih-canggih, punya bom atom, kata Maulana Umar, nanti satu saat mereka akan menyesal karena bom atom itu akan meletus di rumahnya sendiri. Nah, maka orang-orang yang nggak punya bom atom, alhamdulillah kok saya tidak punya bom atom. Nah, punyanya kacang atom aja. Nah. Betul malah kan. Jadi benda itu nggak ada yang jaminan mesti menimbulkan kebaikan, nggak ada benda itu. Tapi manusia tidak berpikir. Manusia tidak berpikir bahwa teknologi mesti mendatangkan kebaikan, harta mesti mendatangkan kesuksesan. Ini pikiran yang keliru. Para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, yang pasti baik itu taat kepada Allah, yang pasti buruk itu maksiat kepada Allah. Yang lain-lain itu terserah Allah, bisa baik bisa buruk. Maka yang penting hidup manusia itu taat sama Allah, itu aja yang dipikirkan. Bagaimana saya taat kepada Allah? Kalau taat kepada Allah, apapun keadaannya, akhirnya jadi baik. Bagaimana tidak? Masuk surga. Tapi kalau maksiat kepada Allah, bagaimanapun keadaannya buruk. Bagaimana tidak? Mengesal akhirnya ke neraka. Kalau orang sudah bertentangan dengan Allah, maksiat kepada Allah, mau lari kemana? Lari ke timur, timur milik Allah. Lari ke barat, barat milik Allah. Mau naik ke atas langit, langit pun milik Allah. Mau turun di bawah bumi juga bumi milik Allah. Mau lari kemana? Orang kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak tobat kepada Allah, pasti celaka. Nggak akan bisa tidak. Kalaupun kelihatannya sekarang itu masih meger-meger, segar bugar, itu karena belum waktunya saja. Orang naik mobil Mercedes, jalan tol, enak, nggak tahu di depannya itu jurang. Orang-orang takjub, kok enak temen, nggak ngerti, baru beberapa menit jungkel di situ, hancurlah dia sebenarnya. Itulah ibaratnya orang maksiat. Walaupun enak pun enak menuju neraka. Enak apa? Bukan enak. Tapi kalau orang taat,
Walaupun naik dokar, naik cikar, jalan kaki, kakinya kena duri, berlumpur jalannya, tapi ini menuju taman-taman yang indah, nggak apa-apa. Minan nabiyyin, inilah yang harus kita ambil dari pelajaran para nabi itu, yakin kepada Allah. Kemudian ciri khasnya kehidupan para nabi itu setelah yakin kepada Allah senantiasa berhubungan kepada Allah dengan ibadah, sholat, zikir, doa. Kalau orang yakin kepada Allah kemudian tidak mau membuat hubungan kepada Allah dengan ibadah, orang betul-betul orang rugi sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah sangat dekat kepada kita, kok kamu tidak mau berhubungan kepada Allah, alangkah bodohnya. Senantiasa buat hubungan kepada Allah dengan doa, dengan zikir, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh, dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah kehidupan para nabi. Inilah yang kita cita-citakan. Insyaallah mulaikan. Kemudian yang ketiga, semulaikan Allah Ta'ala, di antara ciri khas kehidupan para nabi itu adalah ilmu. Para nabi itu semua orang ahli ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu yang terpenting, teragung, ilmu mengenai keagungan Allah dan ilmu cara berhubungan dengan Allah. Itulah ilmunya para nabi. Ilmu-ilmu dunia, ilmu bikin sambal, bikin pesawat, bikin mobil, itu serupa saja, itu hanya untuk dunia. Meracik sambal, meracik jamu, membuat mobil itu sama saja. Bikin pesawat terbang, bikin Apollo sama saja. Itu cuma noto karet, noto besi, noto aluminium, ditoto terus jadi pesawat, jadi apa-apa, sama saja. Kata para ulama, ilmu dunia itu ilmu sambal. Ini kalau sambal itu apa? Cabai, kasih garam, kasih berambang, kasih apa sih itu, gula sedikit, terasi sedikit, jadi sambal. Kalau pesawat, karet sedikit, tambah besi sedikit, terus kasih angin sedikit, kasih apa sedikit, tata jadi pesawat. Sama aja, cuma nata benda-benda. Ini kalau orang insinyur digitukan mungkin marah. Gimana ini? Saya sekolah 10 tahun dikira ilmu sambel. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu itu kalau kita renungi, cuman ilmu menata benda-benda. Ya, kalau ilmu yang ilmunya para nabi itu bukan ilmu menata benda-benda, ilmu bagaimana kita hubungan dengan Allah yang menciptakan seluruh benda. Nah, ini beda ini. Nah, kita ini harus semuanya belajar ilmunya para nabi ini. Insyaallah malaikat. Taklim dihidupkan di rumah kita, di masjid kita, di kantor kita, di pasar kita, hidupkan taklim. Supaya kita tahu nilai hubungan kepada Allah. Sekarang kita tahu nilainya mobil, nilainya tempe, nilainya ini, nilainya itu, nilainya kayu. Tapi nilainya sholat, nilainya puasa nggak tahu. Akhirnya nggak mau puasa, hanya sholat males, nggak tahu nilainya. Seperti anak kecil nggak tahu nilainya intan, dikira intan itu sama aja dengan kaca. Begitu juga umat manusia sekarang ini tidak tahu nilai amal, sehingga amal itu dikira apa hasilnya, nggak ada apa-apanya. Si anak kecil dikatakan ini kaca harganya 5.000, kalau ini intan harganya 500 juta.
"Heh, orang gila," katanya. Apa? Sama-sama meling-melingnya saja. Sama-sama nggak manis, ya. Sama-sama nggak bisa dimakan. Kenapa ini jadi 500 juta? Kenapa? Karena kamu tolol. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka taklim kita hidupkan semulaikan. Supaya kita ini tahu nilainya hubungan dengan Allah, nilainya amalan. Kita Ramadan, sebentar lagi akan Ramadan. Ada orang tuh Ramadan karena ikut-ikutan, ada Ramadan karena tahu nilainya Ramadan. Kalau Ramadan ikut-ikutan itu gimana? Malam pertama masjidnya penuh sampai belakang. Malam kedua kurang 1 sop. Malam ketiga, keempat kurang. Nanti kalau akhir Ramadan tinggal imamnya sama makmumnya. Karena ikut-ikutan. Lah kamu kok nggak ke masjid lagi tuh? Sudah capek. Ini sudah hari raya. Sebentar lagi waktunya bikin kue. Bukan waktunya tarawih ini sekarang ini. Mau beli baju. Ini amal karena ikut-ikutan. Tapi kalau amal karena tahu nilainya amal, maka awal Ramadan sungguh-sungguh, malam kedua tambah sungguh-sungguh, akhir Ramadan ini barokahnya tambah banyak, tambah sungguh-sungguh. Masih muda sungguh-sungguh, tambah tua sudah mengkis mengi, amalannya tambah sungguh-sungguh. Mumpung masih bisa amal ya. Bukan suruh amal, aku wis tuwek ngamali bagiane cah nom-nom. Aku tak nang omah karo ngelinting bako iki wae. Lho, iki amal krana elu-elu dadi ngono kuwi. Jadi kalau amal, tahu nilainya amal, tambah tua, tambah gentileng. Tambah tua, tambah sungguh-sungguh. Tambah capek, tambah gembira. Nabi mengatakan, tambah capek, pahala tambah banyak. Innama ajruki ala qadari nasabiki, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pahala kamu menurut capek-capek kamu. Kenapa kamu ngantuk? Karena capek, Pak. Kamu dengarkan bayan karena ikut-ikutan. Kalau dengar bayan karena tahu nilainya amal, tambah capek, tambah melek. Kalau capek ngantuk, itu amal ikut-ikutan. Ini pentingnya ilmu sama mereka. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dan diantara ciri khas kehidupan para nabi adalah dakwah. Nabi itu bukan hanya ibadah sendiri, tapi ngajak orang untuk ibadah. Bukan hanya iman, tapi ngajak orang kepada iman. Seluruh para nabi orang-orang ahli dakwah, siang dan malam mengajak manusia dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, ketabahan. Inni da'utu qaumi laila wa nahara, siang malam tidak peduli. Kita pun harus bercita-cita seperti itu, insyaallah. Mulaikan di mana hari kita tidak ajak-ajak orang, kita harus istighfar. Ini hari ini saya menyeleweng dari jalannya para nabi. Jadi dakwah ini bukan istilahnya itu acaranya orang Temboro, acaranya orang Pakistan, acaranya orang Jakarta, bukan. Ini dakwah itu amalannya para nabi. Semua kita harus usaha dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita itu kehidupan dakwah. Insyaallah. Mulaikan dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu ngajak kepada Allah, ngajak supaya orang itu ingat pada Allah, taat kepada Allah, itulah namanya dakwah. Ketemu teman kita
yang lagi sibuk dalam urusan-urusan. Pak, dunia ini tidak lama, sebentar lagi akan kita tinggalkan semua. Kesuksesan kita, kemuliaan kita bukan kalau kita mendapatkan dunia. Dunia semua akan kita tinggalkan. Kesuksesan kita kalau kita ini bisa menggunakan dunia kita ini untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya kamu keluar 4 bulan untuk latihan menggunakan dunia untuk taat pada Allah. Bagaimana, Pak? Insyaallah. Begitu semalakan. Dakwah ini tidak menyuruh orang meninggalkan dunia. Bukan. Nanti sebentar lagi meninggalkan sendiri, ya. Meninggal dunia semua. Dakwah ini tidak menyuruh kamu meninggalkan dunia, suruh ngatur dunia kamu itu sesuai dengan agama. Gunakan dunia kamu untuk taat kepada Allah. Makanya taat kepada Allah, dagangnya taat kepada Allah, maka akan diberkahi dagangnya. Jangan dagang dengan riba. Katanya sekarang kalau riba itu istilahnya apa? Bunga. Itu bukan bunga, itu racun. Itu bukan bunga tapi itu racun. Tapi setan itu memberi nama yang indah. Ini bunganya sekian. Ini bukan bunga, racunnya sekian. Begitu. Saya mau nitip uang saya di bank ini, racunnya berapa, Pak? Gitu tanyanya. Bukan bunganya. Setan tuh pandai melakukan barang-barang buruk dikasih nama yang baik-baik. Barang baik dikasih nama buruk. Itu kerjanya setan itu. Maka kita jangan mau ditipu. Jadi semulaikan Allah SWT, para nabi itu semua siang malam dakwah. Di lingkungannya masing-masing. Kecuali satu nabi, yaitu pimpinannya seluruh nabi, nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau bukan dakwah di lingkungannya saja, dakwah seluruh alam. Maka kita pun dakwah seluruh alam. Bagaimana caranya? Jamaah mengeluarkan jamaah. Jamaah 3 hari mengeluarkan jamaah 3 hari. Jamaah 4 bulan mengeluarkan jamaah 4 bulan. Jamaah keluarkan jamaah, itulah namanya dakwah seluruh alam. Maka kalau ada jamaah-jamaah datang ke masjid kita, kamu tanya, ini jamaah ini mau mengeluarkan jamaah kapan? Kalau mereka jawab, ini belum ada musyawarah, wah kamu itu berarti belum ada fikir alam. Belum ada fikirnya Rasulullah. Kamu harus tobat kamu ini. Seminggu lagi kirimkan jamaah. 10 hari lagi bentuk jamaah. Baru itu namanya fikir seluruh alam. Jamaah mengeluarkan jamaah. Insyaallah mulai kan? Jadi fikir seluruh alam itu bukan kita suruh muter seluruh alam, ini nggak bisa, cepot kaki kita. Jamaah keluarkan jamaah, getok tular, gampang, tidak sulit. Setiap jamaah keluarkan jamaah. Nanti habis bayan ini, nanti akan ada tashkil, keluarkan jamaah. Setelah itu nanti 3344 mundakaroh. Bagaimana Bapak juga mengeluarkan jamaah. Teman-teman kita ini kita ajak bicara, ayo kita keluar 4 bulan, 40 hari, atau berapa saja, kita berangkat sekarang. Minimal semua jadi niat semua. Insyaallah malaikat. Yang kewajiban mengikuti Nabi itu bukan seorang, 2 orang, semua kita. Kita keluar dan mengeluarkan jamaah. Kita dakwah dan usaha bagaimana seluruh umat dakwah. Ini baru kita ikut Rasulullah SAW. Ini kehidupan para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin. Kemudian yang kedua,
kehidupan para siddiqin. Salah satu siddiqin itu yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ciri khasnya kehidupan siddiqin itu adalah tanggung jawab. Nah, agama. Sayyidina Abu Bakar itu bukan nabi, bukan rasul, tapi punya tanggung jawab meneruskan perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, dipanggil oleh Allah, maka Abu Bakar bangkit dengan semboyan beliau, slogan beliau, syiar beliau, semangat beliau, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima kalau agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Beliau bukan nabi, bukan rasul, ini siddiq. Kalau kita ingin jadi orang siddiq, orang yang betul-betul mantap imannya, tirulah Sayyidina Abu Bakar ini. Jangan kita mengatakan saya ini bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan ustadz. Untuk apa saya mikir agama? Jangan begitu. Nggak boleh begitu itu. Saya bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan santri, bukan apa-apa, tapi saya ingin mengikuti siddiqin, punya tanggung jawab agama. Insyaallah mulai kan? Caranya bagaimana? Keluar 4 bulan, 40 hari. Insyaallah mulai kan? Supaya ada tanggung jawab ini. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu bagaimana? Orang yang mati membela agama Allah. Bukan hanya itu saja. Ya, orang yang dikatakan syahid itu diantaranya adalah orang-orang yang semangatnya itu siap mati untuk agama. Walaupun matinya di kasur di rumahnya. Tapi kalau semangatnya ini pokoknya saya siap mati. Apalagi kok 4 bulan apa. Nah, saya siap mati untuk agama. Mati untuk agama maknanya masuk surga. Kenapa? Takut. Nah, itu namanya itu syuhada ya. Bagi orang syuhada itu mati itu bukan menakutkan, malah mengembirakan. Lah kok nek mati piye? Lho ya kuwi tak golek. Iya, lah kowe gak mati. Nah. Para sahabat itu begitu semuanya kan, semangat ingin mati dalam memperjuangkan agama itu, masya Allah, mereka gembira. Bahkan mereka itu doa, ya Allah matikan saya dalam perjuangan, matikan saya dalam perjuangan. Ini syuhada namanya. Wassalihin, orang-orang soleh. Yang keempat, kita ini harus bercita-cita jadi orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang dalam urusan apa saja mengikuti syariat, mengikuti aturan. Kalau dia sebagai ayah ya punya tertib syariat, bagaimana menjaga anaknya, menjaga keluarganya, memikirkan mereka, itu namanya orang soleh. Tapi kalau orang sebagai ayah nggak ngurus keluarganya, itu bukan soleh. Dia sebagai petani, pertaniannya mengikuti syariat, waktu panen bayar zakat, ini orang soleh. Dia jadi buruh tani, nggak apa-apa jadi buruh tani, tapi jadi orang soleh. Bukan waktu macul terus duduk aja ngerokok gudang garam, setelah sore minta gaji 50.000. Kamu itu digaji untuk ngerokok apa untuk macul? Untuk macul. Lah kamu kok ngerokok? Berarti gaji kamu itu haram itu. Kamu itu nipu. Kalau ngepiok ya, maka padinya yang bagus-bagus untuk saya. Yang jelek-jelek gabuk-gabuk berikan kepada pemilik sawah. Ini namanya tidak soleh. Pokoknya apa saja yang tidak pakai aturan syariat itu namanya nggak soleh.
Naik bis beli tiket. Beli tiket bis. Tiket itu untuk orang apa untuk barang? Untuk orang. Terus kamu naik ke bis, bawa beras 1 kuintal, ayam 1 kerdus. Ini kan nggak ada tiketnya ini. Nah, ini namanya ini termasuk tidak soleh namanya. Akhirnya nanti turun dari bis itu sudah ada haramnya ini berasnya itu. Nanti kalau kamu kasihkan makan sama istrinya diberuat pikirannya. Terus anaknya jadi ngantuan. Loh itu beras ini beras halal. Kok anak saya jadi ngantuan gara-gara apa? Dinaikkan bis tidak bayar. Yang bayar orangnya, berasnya nggak dibayari. Ini namanya juga tidak soleh namanya begini nih. Maka kita semuanya mengikuti aturan syariat. Insyaallah mulai kan? Apa saja tanya kepada para ulama, ini aturan syariatnya bagaimana? Kalau tidak, kita ini perasaannya berbuat kebaikan padahal berbuat keburukan. Pergi haji ke Mekah sudah ditulisi di anunya itu, tiketnya ditulisi ini hanya boleh bawa barang 20 kilo, ini bawa pulang 50 kilo. Akhirnya sama pegawainya pesawat tuh nggak boleh, jangan banyak-banyak, ini 20 kilo saja. Nggak apa-apa, udah saya kasih uang 100.000, diam aja ya. Nah, haji mabrur itu, haji mabur we. Gimana ini semuanya kan? Maka kata para ulama, kalau kamu naik onta haji tetapi bekalnya haram, makanannya haram, yang haji ontanya bukan orangnya. Yang haji ontanya bukan orangnya. Karena kalau onta itu makan haram itu nggak apa-apa, bukan manusia itu nggak ada haramnya. Yang haji onta kamu, sedangkan yang naik onta tidak haji. Jadi semulaikan Allah SWT, ini 4 golongan inilah yang kita minta dalam sholat supaya kita ikut mereka. Para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Insyaallah semulaikan. Kalau kita mengikuti jalan mereka, maka Allah ridha kepada kita. Kalau kita diridhoi oleh Allah, kemana saja akhirnya beruntung mereka. Hidup kita di dunia akan berkah, hidup kita di akhirat di surga Allah. Jangan kita kira bahwa mengamalkan agama ini hasilnya di akhirat saja, tidak. Di dunia ini pun kalau kita amal agama dengan benar, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah, ketenteraman, ketenangan, kerukunan. Belum dikubur akan lebih nikmat lagi. Di padang mahsyar lebih senang lagi. Di surga, di sanalah tempat yang sempurna, di mana kita akan menghadap kepada Allah. Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah. Insyaallah mulai kan? Mau kemana kita ini? Mau kemana? Siapa yang cuma satu, mau ke akhirat sebenarnya kan? Itulah program Allah untuk kita. Semua kita mau ke akhirat. Apa persiapan kita? Semua kita akan menghadap pada Allah. Apa persiapan kita? Semua kita akan mati. Apa persiapan kita? Urusan kehidupan kita siapkan semua. Ini mau mantu, ini mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau ini, mau semua kita siapkan. Ini perkara yang pasti kita kerjakan. Kematian tidak pernah kita siapkan. Urusan akhirat tidak pernah kita siapkan. Kalaupun kita siapkan, ala kadarnya. Kalau urusan dunia, kita sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan akhirat, ya aku sokeh ngamalku ke. Kok angel-angel. Iki ora angel-angelan iki, gampang iki. Maka semulaikan kita ini perlu kita renungi diri kita ini kok kayak begini ini gimana ini?
Urusan dengan manusia kita pentingkan, kalau giliran urusan dengan Allah, ya kapan-kapan saja. Urusan akhiratnya kekal abadi, kita cuekkan. Nah, tapi urusan dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun, kita habis-habisan. Ini adalah satu kerugian besar. Sebelum datang mati menjemput kita, sebelum datang malaikat Israel untuk menuntun kita menuju Allah, kita sekarang bikin persiapan. Insyaallah malaikat. Apalagi sebentar lagi kita akan Ramadan. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, maka Ramadan kita akan berlipat ganda pahalanya. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, keluar kita juga berlipat ganda, tidak seperti biasanya. Maka sebaik-baiknya waktu untuk keluar itu adalah bulan Ramadan. Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Yang niatnya 40 hari sekarang dinaikkan 4 bulan. Bismillah malaikat. Mumpung Ramadan malaikat, monggo. Semua mikir untuk mengeluarkan jamaah. Ustadz yang hadir, yang tadi habis asar baru ditarghib tadi apa tadi? Mana itu makhluk-makhluk itu? Silakan mulaikan. Gak usah takut semulaikan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu kerjanya nakut-nakuti kita kalau kita mau amal kebaikan. Tapi Rasulullah menyemangatkan kita. Sekarang kita ikut syaitan apa ikut Rasulullah? Nah. Syaitan itu nakut-nakuti kita. Nanti kalau amal bagaimana? Sebaliknya para nabi, kalau kamu tidak amal nanti bagaimana? Kalau kamu tidak amal bagaimana nanti di akhirat kamu? Nah, kalau Allah tidak suka sama kamu nanti kamu mau gimana? Nah, monggo, bismillah. Sekarang 40 hari, bismillah. Kalau 40 hari ini semua, monggo. Sekarang berangkat supaya nanti hari raya sudah di rumah, monggo. 40 hari, jumeneng, monggo. Tangluh dino, monggo, jumeneng, bismillah. Yang mau tambah masa, sisa masa, cuma monggo. Tambah masa, sisa masa. Berapa hari saja, silakan ke selatan. Alhamdulillah. Pikir, ikut mikir ini. Kamu mikir ini pahala besar.
Jangan ada orang tasil lingak-linguk kayak manuk nom, jangan. Ikut mikir, ikut doa, ya Allah turunkan hidayat, mudahkanlah ini majma' untuk mengeluarkan jamaah, begitu. Sebaik-baiknya persiapan Ramadan Anda dengan amal. Monggo, misalnya. Insyaallah niat saya Bang Aja ngadeg dhisik. Nggih, sapa sing ngadeg mboten oleh. Nggih, lungguh mawon riyen. Wayah kon ngadeg ra gelem ngadeg kon lungguh malah ngadeg ki wong iki. Sapa sing biasa ngoten niku mboten sae. Niku ngilmune Bani Israil, nek kon lungguh ngadeg, nek kon ngadeg lungguh. Saniki sampean lungguh. Mengke mantun niki panjenengan kangge wong mriki nggih, cara Jawa mawon. Mengke sedaya tumut kempal kalih halaqah kiambak-kiambak Bang. Zun. Tumut enten niki menten sing ngatur mengke. Kados ini biasa nih malam Jumat niki bar bayan enten halaqah mikirne dos pundi perkembangan dakwah enten daerah kiambak-kiambak. Insyaallah nggih. Tapi dalu niki rada beda. Saged to sedaya niku tumut. Ben kita niki aja mung ngrungokne tok dakwah iki, tapi melok mikir ngoten lho. Ya. Melok mikir. Mikir sak saat kangge agami niki kaya ngibadah swidak taun gitu. Melok mikir. Mangke kempal teng napa niku kawasan iki kiambak-kiambak. Insyaallah nggih pun ngoten-ngoten saya tumut laporan-laporan keng halaqah mangke saweg salat Isya sareng-sareng terus taklim akhir gitu. Mantetan akhir napa? Iktikaf. Mangke tengah dalu tangi ndonga nangis teng Gusti Allah. Ya Allah kula niki mboten saged napa-napa ya Allah. Menawi mboten jenengan tulung, kula jenengan tulung saya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Ngoten tangise. Jenengan tulung anak kula, putu kula, kanca-kanca kula, umat iki sedaya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Insyaallah Bang nggih. Niki malam Jumat niki malam iktikaf, malam donga, malam nangis. Ampun ngantos mboten iktikaf rugi nih gitu nih. Ini iktikaf ini termasuk amalan sing sakniki umat Islam niku pun mboten patek kenal kalih iktikaf niki. Nek kita gusangaken nih ganjarane akeh. So kita iktikaf ngangge adab tidur sedaya. Insyaallah. Saderenge niku sedaya sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan napa wau sing jenengan mirengaken jenengan baleni. Terus ditaskil. Sinasil gentenan, wau sinasil kula sani sinasil jenengan. Kadang-kadang luwih mandi jenengan masalahe. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Oh, jane sing ngadeg, nggih. Tiga-tiga sekawan-sekawan.